Selamat datang di channel NVK2. Karena ini channel baru, mohon dukungannya, untuk subscribe dan like ya, agar Mimin makin semangat uploadnya. Bab sebelumnya, jauh di dalam lautan kosmik. Makhluk purba dan menakutkan tiba-tiba membuka matanya dan tampak terkejut. Dimensi lebih tinggi, makhluk berdimensi lebih tinggi baru telah lahir. Petik 2. Laut kosmik bergetar, 5747. Pada saat ini, di kedalaman lautan alam semesta yang tak berujung ini, makhluk mengerikan yang telah tertidur selama bertahun-tahun tiba-tiba membuka mata mereka. Ledakan, cahaya ilahi melonjak dan menembus kehampaan alam semesta. Pada saat ini, lokasi kerajaan Tuhan kuno. Di langit berbintang yang ditinggalkan di ujung kerajaan Tuhan, banyak sekali bintang yang terkubur dalam kekacauan, dan bintang-bintang yang pecah tenggelam di mana-mana. Ini adalah kuburan terlarang di negara kuno Tianhuang, tempat terkuburnya kerangka orang-orang kuat dari semua generasi negara kuno Tianhuang. Negara kuno Tianhuang, salah satu kekuatan tertua di laut kosmik, asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke beberapa tahun yang lalu. Dikabarkan bahwa negara kuno seperti itu sudah ada di laut kosmik pada waktu paling awal. Sejarahnya mencakup seluruh lautan alam semesta. Ini adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di lautan semesta. Perintah dari negara kuno Tianhuang dapat menyebabkan seluruh lautan alam semesta berguncang dan membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Pada saat ini, di kuburan negara kuno Tianhuang, bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar, dan bintang yang paling rusak tiba-tiba retak, dan seorang lelaki tua kurus dengan pakaian compang camping dan tubuh lelah terhuyung keluar dari sana. Orang tua itu gemetar, seolah dia akan mati. Dia mengangkat kepalanya, dan pupil matanya yang keruh tiba-tiba terbuka. Pelangi ilahi yang tak berujung, seperti pedang tajam, tiba-tiba menembus alam semesta yang luas dan langit berbintang, menyebabkan seluruh negara kuno Tianhuang terkejut. Pada murid lelaki tua itu, tahun-tahun berlalu dan bintang-bintang hancur. Sangat menakutkan. Dimensi tinggi baru telah lahir. Hal ini tidak boleh terjadi. Di era ini, dimensi tinggi baru tidak boleh lahir. Apa yang terjadi? Petik 2. Orang tua itu gemetar dan terengah-engah. Namun, jika ada anggota keluarga kerajaan langsung dari negara kuno Tianhuang yang hadir, mereka akan sangat terkejut, karena lelaki tua itu tampak persis seperti leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Di negara kuno Tianhuang, nenek moyang generasi pertama mendirikan negara, nenek moyang generasi kedua mempertahankan bisnis, nenek moyang generasi ketiga menciptakan kejayaan, dan nenek moyang generasi ketiga adalah nenek moyang terkuat di negara kuno Tianhuang. Dikabarkan bahwa dia telah meninggal dalam sungai waktu yang panjang, namun di luar dugaan dia masih hidup, tidur di kuburan leluhur di negara kuno Tianhuang. Apa yang telah terjadi? Petik 2. Sosok lelaki tua itu kabur dan kabur ke dimensi yang lebih tinggi. Di matanya, takdir dan tahun yang tak terhitung jumlahnya mengalir, dan garis waktu yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh alam semesta mengalir di matanya. Tiba-tiba, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu, tubuhnya bergetar dan wajahnya menunjukkan ketakutan. Ini, nasib lautan alam semesta telah berubah. Ini tidak mungkin. Tubuh kurusnya seolah meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Kelahiran makhluk berdimensi tinggi, meskipun aneh dan istimewa, tidak pernah dapat mempengaruhi nasib alam semesta. Siapakah itu? Makhluk berdimensi tinggi yang mana sebenarnya dapat mempengaruhi nasib alam semesta? Dia tampak ngeri dan terus menghitung. Kekuatan dimensi tinggi terus-menerus menghilang, memata-matai takdir yang luas. Dia tampak tua dan lemah, namun kuat dan bertenaga. Garis takdir laut kosmik sangatlah kokoh. Ini seperti sungai yang panjang dan berkelok-kelok. Tidak peduli bagaimana waktu berubah, bagaimana dunia berubah, dan seberapa kuat orang lahir dan mati, sangatlah sulit untuk berubah. Seperti kata pepatah, sungai mengalir ke timur dan ombak menghanyutkan semua pahlawan zaman. Seperti halnya negara-negara di dunia fana, berapapun banyaknya pahlawan yang muncul di dunia, mereka tidak dapat mengubah derasnya sungai, dan pada akhirnya hanya berupa secangkir tanah kuning. Namun kini, kelahiran makhluk berdimensi tinggi tak dikenal ini sebenarnya secara halus mempengaruhi nasib alam semesta dan laut. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak terkejut? Aku sudah menemukan jawabannya. Itu adalah orang tertentu yang pernah menimbulkan badai di lautan alam semesta, seorang teman lama, yang menerobos dimensi yang lebih tinggi dan mencapai yang tertinggi. Apakah itu dia? Akankah itu mempengaruhi masa depan laut semesta? Aku akan melihatnya lagi. Puff. Orang tua itu sudah setengah jalan dalam perhitungannya ketika dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah.
Takdir yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya runtuh dan menghilang dalam sekejap, dan keberuntungannya sangat rusak. Menghitung secara paksa nasib alam semesta dan laut, bahkan orang kuat seperti dia tidak akan mampu menahan serangan balasannya. Seseorang datang. Petik 2. Sesaat kemudian, suara dewa kuno keluar dari mulut lelaki tua itu dan ditransmisikan secara instan. Di luar kuburan leluhur, Kaisar Negara Kuno Tianhuang saat ini telah merasakan perubahan di kuburan leluhur. Dia segera terbang masuk, dan ketika dia melihat lelaki tua itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia buru-buru memberi hormat dan berlutut. Cucu generasi ke-3625 dari negara kuno Tianhuang menyapa leluhur kuno. Petik 2. Kaisar Negara Kuno Tianhuang saat ini juga merupakan kaisar ilahi yang kuat. Dia memiliki reputasi besar di alam semesta dan tirani yang tak tertandingi. Dia memimpin negara kuno Tianhuang menuju jalan menuju kejayaan. Kini, melihat yang memanggilnya dari leluhur yang tertidur di kuburan leluhur sebenarnya adalah leluhur terkuat generasi ketiga, ia langsung terlihat hormat dan bersujud. Selidiki. Gerakan semua kekuatan negara kuno untuk menyelidiki orang purba mana yang telah memasuki dimensi yang lebih tinggi di alam semesta. Orang tua itu memberi perintah serius. Apa? Orang kuat telah memasuki dimensi yang lebih tinggi. Kaisar Negara Kuno Tianhuang terkejut, dan iri. Dimensi yang lebih tinggi juga menjadi tujuan yang ia kejar sepanjang hidupnya, namun hingga saat ini ia belum pernah berkesempatan untuk memasuki dimensi yang lebih tinggi. Selama zaman yang tak terhitung jumlahnya di negara kuno Tianhuang, Kaisar Dewa yang kuat telah lahir tanpa jeda, meneruskan kekuatan nasional yang luas dari negara kuno tersebut. Namun, sejak nenek moyang generasi ketiga, hanya ada sedikit makhluk berdimensi tinggi, dan tidak ada lagi yang dilahirkan. Ingat, jangan ganggu pihak lain, bertindaklah secara rahasia. Mulai saat ini, negara kuno akan tetap bersikap rendah hati dan memasuki masa istirahat dan pemulihan. Orang tua itu memperingatkan. Kaisar Kerajaan Tianhuang kuno memandang lelaki tua itu dengan tidak percaya. Kelahiran makhluk dimensi tinggi ini sebenarnya mengharuskan Kerajaan Tianhuang kuno untuk tidak menonjolkan diri. Masukkan masa istirahat. Mengapa? Negara kuno Tianhuang telah menjelajahi alam semesta selama miliaran tahun. Meskipun makhluk berdimensi tinggi baru sangat kuat, dia tidak akan mempengaruhi tindakan negara kuno Tianhuang, bukan? Lakukan apa yang saya katakan. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah makhluk berdimensi tinggi yang telah mempengaruhi nasib alam semesta. Dia memiliki keberuntungan zaman dan berbeda dari makhluk berdimensi tinggi biasa. Dia seharusnya tidak diremehkan. Petik 2. Dimensi tinggi yang mempengaruhi takdir alam semesta. Memiliki keberuntungan zaman, Kaisar dari negara kuno Tianhuang menelan ludahnya dan menghirup udara dingin. Orang yang dapat membuat nenek moyang generasi ketiga berbicara seperti ini setidaknya harus sebanding dengan nenek moyang generasi pertama pendiri negara kuno Tianhuang. Mereka semua adalah eksistensi menakutkan yang mendominasi kekayaan suatu zaman. Dia tidak berani gegabah dan segera berbalik dan pergi. Kita harus menemukan orang ini. Orang tua itu mendongak, khawatir, dan menghela nafas, eksistensi yang dapat mengubah garis nasib. Aku tidak tahu apakah itu sebuah berkah atau kutukan. Orang-orang tua itu seharusnya memilikinya, merasakannya juga. Petik 2. Orang tua itu perlahan terdiam. Di hamparan bintang luas lainnya. Ketika Qin Chen benar-benar memadatkan tubuh Dao ilahi yang sempurna. Sepasang mata emas seperti lubang hitam tiba-tiba terbuka. Ledakan, kekosongan dalam radius miliaran mil terbakar abis, dan banyak sekali bintang yang hancur dan berubah menjadi bubuk. Seorang makhluk berdimensi tinggi telah lahir. Kelahirannya sebenarnya mempengaruhi nasib alam semesta. Dia adalah orang yang mengguncang alam semesta di era tertentu. Petik 2. Di mata emasnya, dia melihat kehancuran dunia yang tak terhitung jumlahnya dan juga melihat sekilas petunjuk takdir. Selidiki, temukan pihak lain, dan selidiki semua keberadaan yang telah menimbulkan badai di alam semesta. Petik 2. Kehendak yang menakutkan menyebar dengan cara yang luar biasa. Sisi lain, di dunia yang gelap gulita. Aura gelap tak berujung melonjak, dan sepasang mata hitam terbuka. Memeriksa. Petik 2. Suara iblis yang menakutkan menembus langit dan bumi. Sebuah bukit kecil di dunia kecil. Seorang lelaki tua yang sedang menebang kayu dan menuntun seekor kuda kurus tiba-tiba berhenti memotong kayu dan menatap ke langit kubah. Dia tampak seperti patung. Matahari terbenam di kejauhan semerah darah, memantulkan langit merah. Di lautan alam semesta, semua makhluk purba merasa khawatir. Arus bawah melonjak dan ombak melonjak. Kaki langit. Laut maya. Kaisar kuno menahan aura dimensi tinggi dan mendarat di laut virtual dalam sekejap. Laut pasang surut yang gelap dan hampa melonjak dan ombaknya menerjang, membuatnya tampak seperti dewa. Petik 2. Jejak kekuatan dimensi tinggi menghilang,
dan Kaisar Kuno tiba-tiba mendongak. Samar-samar, ia melihat fluktuasi nasib laut kosmik di kedalaman dimensi tinggi. Tampaknya beberapa mata mencoba melihat nasib laut kosmik dan memata-matai dirinya sendiri. Orang-orang tua itu, apakah mereka merasakan dan memata-mataiku? Petik 2. Pupil Kaisar Kuno menyusut, menampakkan cahaya dingin, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul, dan itu adalah seekor kucing hitam besar, yang tiba-tiba muncul di samping Kaisar Kuno dan terkekeh. Kalian, meskipun kalian telah menembus dimensi tinggi, kalian juga telah diperhatikan oleh barang antik tua itu. Bagaimana masih bisakah kamu tertawa? Petik 2. Apa yang kamu takutkan? Kaisar Kuno mencibir, dunia awal ini direncanakan oleh orang itu. Bahkan jika orang-orang tua itu memperhatikan saya, karena keberadaan dunia awal ini, saya pikir mereka akan diblokir. Tidak. Petik 2. Kaisar Kuno tiba-tiba terkejut. Matanya menembus dimensi yang lebih tinggi dan samar-samar melihat bahwa ketika beberapa kekuatan tersembunyi di kedalaman laut kosmik mencoba memata-matainya melalui nasib laut kosmik, mereka semua terhalang setelah mereka memata-matai aura dimensi yang lebih tinggi. Hubungan antara dirinya dan alam semesta asli, dan hubungan antara dirinya dan Qin Chen, sepertinya terhalang oleh aura khusus dan tidak dirasakan oleh orang-orang tua itu. Persetan, Kaisar Kuno tiba-tiba membeku, samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mengingat ikatan antara dirinya dan alam semesta asli, bagaimana mungkin orang-orang tua itu hanya bisa mendeteksi petunjuk tentang dirinya tetapi gagal memahami alam semesta asli? Apakah aku digunakan sebagai senjata? Petik 2. Budi memandang kucing hitam besar itu dan berkata dengan datar. Kamu baru mengerti. Kucing hitam besar itu melirik ke arah Kaisar Kuno, memandangnya seolah dia idiot. Eksistensi macam apa itu? Alam semesta awal telah banyak berubah, dan tubuh ilahi Dao yang sempurna telah lahir. Peristiwa besar ini adalah perubahan paling mengerikan di era kekacauan lautan alam semesta dalam zaman yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dikatakan bahwa hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, hal ini pasti akan mempengaruhi nasib lautan semesta. Petik 2. Sebab dan akibat semacam ini terlalu besar untuk ditutup-tutupi sepenuhnya. Selama ada petunjuk, orang-orang tua itu akan merasakannya, yang akan membawa masalah dan bahaya bagi Qin Chen. Jadi orang itu harus mencari kambing hitam untuk diambil, menyalahkan Qin Chen terlebih dahulu, memberi anak itu waktu untuk tumbuh dewasa. Yah, kamulah kambing hitamnya. Petik 2. Kucing hitam besar itu menjilat lidahnya dan berkata, makhluk dimensi tinggi yang baru dipromosikan dapat menyalahkan anak itu. Petik 2. Semakin banyak kucing hitam besar itu berbicara, wajah Gudi semakin hijau. Ternyata terobosannya adalah bagian dari rencana orang tersebut. Rumput, terlalu ceroboh, terlalu ceroboh.